Mungkin kalau boleh dibilang kita ini adalah growing in the crisis. Justru di masa pandemi ini kita mendapatkan blessing, banyak sekali kinerja kita tercapai sudah. Seperti misalnya posisi aset di September di kuartal 3 ini kita sudah tercapai dari rencana bisnis bank. Oke. Kemudian dari sisi dana pihak ketiga kita juga sudah tercapai dari rencana bisnis banknya. Oke, dari rencana bisnisnya berapa, terus Ya. sekarang tercapainya berapa Jadi nih, Pak Agus? pencapaian di atas 101, 104, 105 Oke. ya. Kreditnya juga, kemudian juga dari sisi dana pihak ketiga, labanya juga tercapai. Bahkan sampai saat ini labanya sudah tercapai 15,9%, ya, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Jadi artinya memang ada peluang di dalam kondisi pandemi krisis ini. Gitu. Faktor-faktor apa yang mensupport sehingga hal-hal tersebut bisa tercapai nih, bahkan dari target bisnis melampaui itu semua, sementara ada beberapa perbankan-perbankan besar mungkin lagi agak susah bernafas gitu ya Pak Ya. Agus. Nah, ini seperti apa Pak Agus? Pertama mungkin karena kami menyadari sebagai agent of development, kami bermitra berpartner dengan pemerintah daerah sebagai pemegang sahamnya untuk mencari sektor-sektor yang paling bisa membantu peningkatan ekonomi. Sektor yang kami masih coba dukung dan kemudian juga bersama-sama pemerintah, diantaranya kalau di Kalimantan Selatan kan sektor pertambangan memang sempat terkoreksi. Ya. Dan sementara terkoreksinya lumayan dalam juga sekitar 6%. Ya. Kemudian dari sisi PDB-nya, padahal pertambangan di Kalimantan Selatan itu punya kontribusi sekitar hampir 17%. Ya. Nah, tapi sektor-sektor yang masih bertahan itu seperti pengadaan air bersih, terus kemudian pertanian, dan kemudian sektor yang menyangkut dengan kesehatan, itu kita dorong. Ketahanan pangan segala macam itu kita dorong untuk kita jaga sehingga akhirnya punya ketahanan yang cukup bagus. Ya. Dan kekompakan kami dengan pemerintah daerah untuk mendukung supaya Bank Kalsel sebagai bank daerah yang menjaga ekonomi sebagai lokomotif ekonomi keuangan daerah itu betul-betul kita bisa lakukan dengan baik. Bentuk kolaborasinya seperti apa Pak Agus Nah, yang terjadi kami di sekarang sana? sedang finalisasi untuk mempersiapkan ekosistem keuangan daerah. Mbak bisa bayangkan bahwa salah satu misalnya perusahaan multinasional yang menambang di Kalimantan Selatan, itu per bulan tuh bisa 50 juta ton, ya. 50 juta ton. Bisa dikalikan misalnya harga batu bara sekarang udah $60. Katakanlah $50 per ton. $50 per ton kali 50 juta ton per bulan. Berapa itu? Ya. Artinya perputaran uang kalau misalnya kita bisa ciptakan optimalisasinya, ini bisa menjadi lebih bagus lagi. Tapi sayangnya memang hal ini masih belum tercapai atau belum tercipta secara optimal. Harapan kami mudah-mudahan di tahun berikutnya kita bisa mengoptimalkan pendapatan dari asli daerah Kalimantan Selatan itu dari potensi alamnya juga. Dengan melibatkan kami sebagai Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagai lokomotif keuangan daerahnya. Begitu. Oke, dan ini lagi progres juga menuju ke sana lebih maksimal lagi begitu ya Betul. Pak Agus ya dengan pemerintah daerah. Ya. Harapan saya sekarang asetnya Bank Kalimantan Selatan 15 triliun. Coba kalau 50 juta ya, 50 juta ton gitu ya. Itu kita kalikan itu dalam Akan sehari. berapa tuh Pak kira-kira proyeksinya kalau dihitung-hitung tuh? Apanya? Dari sisi asetnya. Sekarang kan 15T nih. Kalau Ya. tadi 50 juta dikalikan gitu Ya, kalau misalnya kira-kira nih, ekosistem keuangan daerah kita terbentuk dengan baik, saya yakin paling tidak ya naik 2 kali lipat dari sekarang. 30 triliun mestinya sih aset dari Oke, bisa naik Bank buku Kalsel. dong berarti kalau gitu ya. Kenapa? Bisa naik buku berarti ya. Saya kira naik buku masih perlu Masih jauh perjuangan. Ya, tapi paling tidak kita bisa lebih bagus lagi dan siap bersaing seperti Bank Pembangunan Daerah lainnya. Ya, Oke. terutama BJB, Bank Jateng, dan Bank Jatim lah, kira-kira seperti itu. Ada